Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli tafdhili wa ihtirami jami'al habaib jami'al masyayikh jami'al ulama jami'al asatidah nakhussu bidzikri huna khadimal majlis al-habib Abdurrahman bin Hashim Baragbah wa Syekh Kiai Haj Abdul Qadir bin Ahmad Syadzili wa khadim al-majlis Gus Rafi'ul Hamid bin Abdul Rahim bin Ahmad Syadzili hafizahumullah wa ra'ahum. Hadirin hadirat jamaah Majlisul Maulid wa Ta'lim Riyadul Jannah, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini, hari Selasa, tanggal 8 Rabiul Awal 1436 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 30 Desember 2014. Alhamdulillah, kita segera mempelajari hadis yang ke-7 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Al-Hadithus Sabi', hadis yang ke-7. An Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihah. Qulna liman ya Rasulullah? Lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil mu'minina wa ammatihim. Rawahu Muslim. Hadis yang ke-7 dari Abi Ruqayyah. Siapa? Abi Ruqayyah. Ruqayyah ini nama putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ruqayyah ini nama yang istimewa. Ruqayyah ini nama yang bagus, sampai Rasulullah menamakan putrinya dengan Ruqayyah. An Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Ad-dinun nasihah, agama itu tetap ada dan eksis kalau ada nasihat. Ad-dinun nasihah, tiang utama penyangga agama itu adalah nasihat. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian telah menjadi sebaik-baik umat manusia. Umat manusia yang terbaik adalah kalian. Kenapa? Ta'muruna bil ma'ruf, karena kalian memerintahkan, menyeru, mengajak kepada yang ma'ruf, kepada kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian mencegah, melarang dari segala macam kemungkaran. Makna yang sama dengan ad-dinun nasihah.
Qulna liman ya Rasulullah. Kembali ke teks hadis ya. Qulna liman ya Rasulullah. Kami berkata, artinya Tamim bin Aus Ad-Dari dan sahabat-sahabat yang lain, mereka bertanya kepada Rasulullah, untuk siapa ya Rasulullah nasihat-nasihat tadi? Qulna lillah wali rasulihi, lillah wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil mu'minina wa 'ammatihim. Nasihat itu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya menasehati untuk mendekatkan diri beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasihat untuk Allah maknanya nasihat untuk menjauhi segala larangan Allah dan mentaati segala perintah Allah. Wali kitabihi, dan untuk kitab Allah, yaitu Al-Quran. Maksudnya nasihat untuk mengamalkan Al-Quran. Mana yang penting? Baca, menghafal, atau mengamalkan? Penting semua. Ya baca, ya hafalkan, ya amalkan. Jelas? Oke. Wali rasulihi, nasihat kepada rasulnya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ittiba', apa? Ittiba', bersuli tauladan, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi af'alihi wa aqwalihi, dalam perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wali a'immatil mu'minin, dan nasihat kepada pemimpin umat Islam. Artinya mentaati pemimpin Islam. Pemimpin itu ada dua, al-ulama wal umara. Siapa yang wajib ditaati? Sudah pinter dua sekarang semua. Al-ulama wal umara, kedua-duanya patut atau wajib kita taati keduanya. Al-ulama wal umara li a'immatil mu'minin wa 'ammatihim, dan juga menasihati untuk kaum muslimin secara umum. Bagaimana nasihat untuk kaum muslimin secara umum? Al-muslimu kal bunyani yashuddu ba'dhum ba'dha. Kaum muslimin itu laksana bangunan, yang satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Bangunan, tahu bangunan? Katakanlah masjid, di depan kita ada masjid. Masjid apa? Masjid apa namanya? Masjid Al-Asy'ari. Masjid ini megah, tapi ada komponen yang membangunnya. Ada pondasi, ada pilar, ada tembok, ada pintu, ada jendela, ada kaca, ada kubah, ada apa lagi? Tiang, ada genteng dan lain sebagainya. Satu sama lain menguatkan dan melengkapi. Kaum muslimin juga begitu. Ada yang fungsinya sebagai pondasi, maka fungsikanlah diri Anda sebagai pondasi. Ada yang berfungsi sebagai pilar, maka jadilah Anda, fungsikan Anda sebagai pilar. Ada yang menjadi atap, fungsikanlah diri Anda sebagai atap. Ada yang fungsi sebagai pintu, jadilah Anda sebagai pintu. Masing-masing melakukan yang terbaik
dalam bidangnya. Jangan pintu pengen jadi atap. Jangan pula atap pengen jadi pintu. Hancur, rusak. Yang jadi ustadz, ya jadilah ustadz. Yang jadilah pedagang, jadilah pedagang. Yang nyopir, jadilah nyopir. Jangan ustadz jadi sopir penumpangnya. Jelas? Maksudnya begitu. Masing-masing pada fungsinya. Al-muslimu kal-bunyan yashuddu ba'duhum ba'dha. Satu. Kemudian yang ingin saya sampaikan yang tidak kalah penting, nasihat ini harus kita galakkan. Jangan sampai kita diam melihat kemungkaran. Masalahnya kita ini ada pembiaran terhadap kemungkaran. Nasihatilah, tapi jangan yang menghantam satu orang. Karena siapapun dari kita, tanpa terkecuali satu orang, kalau ditegur, disalahkan, kemungkinan besarnya tersinggung. Kan gitu. Ente baru Riyadul Jannah, nasihat-nasihati, sok alim loh. Kan resikonya begitu. Lebih baik berbicara yang hal umum-umum saja, tidak menghantam satu orang. Ini salah satu cara. Khususnya ini perlu saya sebutkan, karena kita di akhir tahun, mumpung di depan kita ada Bapak anggota DPR yang terhormat, Ustadz, ini Ustadz ini, Masya Allah. Ini perlu saya ingatkan, terutama untuk semuanya, akhir tahun, hati-hati terhadap anak-anak Anda, putra-putri Anda di akhir tahun ini. Maaf, tadi siang saya masuk ke toko kelontong pinggir jalan yang besar dan terang-terang itulah, yang pegawainya berseragam, yang kalau Anda bayar biasa ditanya, ada kartu membernya? Anda mau buat kartu member? Atau kembaliannya akan didonasikan? Nah, gitulah. Pokoknya yang maret-maret gitulah. Ini mohon maaf ya, di akhir tahun ini mereka berani memajang minuman beralkohol di depan kasir. Bukan 1-2 biji, tapi 3 merek berbeda. Setiap satu merek 2 karton atau 2 kardus. Secara terang-terangan. Saya nggak tahu apakah nggak ada perdanya ini, Ustaz. Ada perdanya? Boleh? Perdanya belum keluar. Itu menyinggung saya. Tersinggung banget. Saya tiap hari dakwah teriak-teriak, enak aja majang minuman keras begitu. Ini saya ingatkan untuk semua, peringatkan anak-anak Anda ya. Jangan sampai akhir tahun terjerumus dalam hal-hal yang tidak diinginkan. Ini adalah saya sampaikan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.